wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi, hari ini saya akan melanjutkan materi dari minggu sebelumnya, tetapi kita akan bahas mengenai subtopik yang berbeda. Sudah siap? Silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat penjelasan saya. Barangkali nanti kalian butuhkan untuk referensi ketika penilaian harian. Jadi, kita masih di bab 2, tapi kita di subtopik yang berbeda, yaitu mengenai sistem perkembangbiakan pada hewan. Nah, kalau kemarin kita bahas perkembangbiakan pada tumbuhan, hari ini kita akan pelajari mengenai perkembangbiakan pada hewan. Oke, sudah siap ya? Nah, sebelum ke materi inti, di sini saya punya tujuan pembelajaran. Jadi, saya harapkan ketika kalian sudah mempelajari subtopik ini, kalian dapat mengidentifikasi sistem perkembangbiakan pada hewan itu apa saja. Dan juga, saya harapkan kalian bisa mengidentifikasi teknologi untuk perkembangbiakan pada hewan itu apa saja. Perkembangbiakan pada hewan, di sini saya kategorikan menjadi 4 topik bahasan. Yang pertama, sistem perkembangbiakan pada hewan secara aseksual. Yang kedua, sistem perkembangbiakan pada hewan secara seksual. Dan yang ketiga, perkembangan dari hewan itu sendiri. Yang keempat adalah teknologi perkembangbiakan pada hewan itu seperti apa. Nah, ini nanti akan saya ulas satu persatu dalam satu pertemuan ini. Perkembangbiakan pada hewan sama halnya dengan tumbuhan, di sini dikategorikan menjadi 2, ada secara aseksual dan ada juga secara seksual. Nah, aseksual kita kenal dengan istilah vegetatif, sedangkan seksual kita kenal dengan istilah generatif. Lanjut, subtopik yang pertama, perkembangbiakan secara aseksual atau tak kawin atau vegetatif dengan cara tunas, membentuk tunas. Jadi, di situ ada salah satu contoh hewan yang menggunakan tunas dalam perkembangbiakan hidupnya, yaitu hewan hidra. Jadi, yang ada pada tampilan ini adalah hewan hidra. Dia berkembang biak dengan cara membentuk tunas baru dari tubuh induknya. Nah, itu dia muncul tunas baru yang menyerupai induknya. Ketika tunas itu sudah cukup dewasa, dia nanti akan melepaskan tubuhnya dari induknya dan membentuk individu baru. Itu dengan menggunakan tunas. Berikutnya di sini menggunakan fragmentasi, metode menggunakan fragmentasi. Jadi dia memutus bagian tubuhnya, nanti akan berkembang biak menjadi individu baru. Contoh pada tampilan ini adalah saya ambil cacing pipih atau planaria. Dia awalnya dalam satu kesatuan utuh, kemudian memutus bagian tubuhnya dan akan terbelah menjadi 2. Nah, kemudian dari terbelah tadi atau terputus, dia akan membentuk individu baru. Baik, di sini subtopik berikutnya masih di perkembangbiakan hewan secara aseksual, tapi menggunakan cara parthenogenesis. Jadi parthenogenesis di sini itu betina memproduksi sel telur yang akan berkembang, tapi tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan. Contohnya bisa dijumpai pada hewan lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Itu semua hewan yang saya sebutkan tadi berkembang biak menggunakan parthenogenesis. Jadi tidak ada proses fertilisasi atau pembuahan pada tubuh betina. Kemudian di sini saya lanjutkan ke perkembangbiakan secara aseksual atau generatif dengan cara perkawinan. Jadi di sini melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina. Nah, fertilisasi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu secara internal dan secara eksternal. Internal di sini pembuahannya atau fertilisasinya itu terjadi di dalam tubuh. Contohnya bisa dijumpai pada sapi, ayam, kura-kura, dan juga buaya.
Sedangkan fertilisasi eksternal, pembuahannya itu terjadi di luar tubuh. Bisa diamati pada ikan. Kemudian berdasarkan tumbuh berkembangnya embrio pada perkembangbiakan secara seksual atau generatif, di sini ada 3 kategori hewan. Yang pertama hewan vivipar atau dikenal dengan istilah hewan yang melahirkan. Jadi hewan ini memiliki embrio nanti berkembang di dalam rahim induk betinanya. Jadi kalau vivipar ini embrionya nanti akan berkembang di dalam tubuh induk betinanya. Kemudian akan dilahirkan pada saat umurnya mencukupi. Biasanya banyak dijumpai pada hewan mamalia. Ada kucing, gajah, kerbau, banteng, paus, itu masuk ke dalam hewan vivipar. Kemudian kategori yang kedua, di sini ada hewan ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Jadi pada hewan ovipar di sini di dalam embrio yang berkembang itu di dalam telurnya. Jadi embrionya di sini dia akan berkembang di dalam telur, bukan di dalam tubuh induknya. Nah, telur pada hewan ovipar ini nanti akan dikeluarkan saat waktunya sudah tepat. Kemudian berikutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar ini gabungan dari bertelur dan melahirkan. Nah, hewan pada ovovivipar di sini embrionya itu berkembang di dalam telur, tapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Jadi telur tetap berada di dalam tubuh induk betinanya. Setelah nanti waktunya sudah cukup, telur akan menetas di dalam tubuh induk betinanya. Kemudian nanti akan dilahirkan. Jadi itu penjelasan mengenai hewan ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Subtopik yang ketiga yaitu perkembangan dari hidup hewan. Nah, di sini kita tidak asing dengan kata istilah metamorfosis, yaitu perkembangan melalui tahap tertentu sehingga hewan tersebut memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Nah, metamorfosis dikategorikan 2, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Berikutnya kita akan ulas mengenai metamorfosis yang tidak sempurna dulu. Jadi pada metamorfosis yang tidak sempurna, telur yang akan berkembang menjadi hewan muda itu dikenal dengan nimfa. Nimfa di sini adalah hewan muda yang memiliki struktur dan juga ukuran yang lebih kecil, tetapi di situ sama dengan hewan dewasa. Jadi dia di sini ukurannya saja yang berbeda, tapi struktur dan fungsinya hampir sama dengan hewan dewasa. Contohnya bisa kita jumpai pada belalang. Pada slide ini ada perkembangbiakan metamorfosis belalang mulai dari telur, kemudian berkembang menjadi nimfa, kemudian di situ dia akan berkembang menjadi belalang. Jadi nimfa di situ punya struktur yang sama dengan hewan dewasanya. Kemudian berikutnya ada metamorfosis sempurna. Nah, jika di metamorfosis tidak sempurna ada istilah nimfa, di metamorfosis sempurna ini ada istilah larva. Jadi larva di sini dia merupakan hewan muda yang strukturnya, yang fungsinya, yang ukurannya itu jauh berbeda dengan hewan dewasanya. Contoh bisa diamati pada metamorfosis pada katak dan juga kupu-kupu. Jadi pada metamorfosis pada katak, di situ saya gambarkan mulai dari telur menjadi embrio, menjadi berudu berkaki, kemudian menjadi katak berekor dan menjadi katak dewasa. Di situ dia bentuknya berbeda. Itulah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna. Nah, sekarang kita bahas mengenai siklus hidup dari ubur-ubur atau nama lainnya adalah opilia. Diawali dari larva yang
renang secara bebas, dia di situ akan tumbuh berkembang menjadi skifistoma. Nah, skifistoma di sini nanti akan berkembang menjadi polip. Jadi yang ada rumbai-rumbainya di situ itu namanya polip. Kemudian polip akan melepaskan diri dari tubuh induknya, dinamakan dengan evira. Evira tumbuh berkembang menjadi medusa. Nah, pada gambar ini akan terjadi reproduksi seksual antara medusa jantan dengan medusa betina, di mana medusa betina nanti akan mengalami pembelahan meiosis menghasilkan ovum, sedangkan medusa jantan di situ juga akan mengalami pembelahan meiosis menghasilkan sperma. Antara ovum dan sel sperma akan mengalami pembuahan dan menghasilkan zigot. Zigot di situ akan tumbuh berkembang sehingga akan menjadi larva kembali. Subtopik yang keempat di sini adalah teknologi perkembangbiakan pada hewan. Nah, kita bisa menggunakan teknologi untuk melakukan perkembangbiakan pada hewan dengan cara melakukan inseminasi buatan atau dikenal dengan istilah IB. Jadi apa sih inseminasi buatan itu? Prosesnya itu dia memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina, tapi dengan bantuan manusia. Jadi sel sperma dari sapi jantan yang unggul dimasukkan ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Tujuannya di sini menghasilkan sapi-sapi yang unggul juga. Nah, di sini bisa saya simpulkan mengenai materi yang saya sampaikan hari ini bahwa yang pertama, perkembangbiakan pada hewan itu bisa dilakukan secara aseksual atau tidak kawin atau vegetatif. Melalui apa? Yang pertama, melalui pembentukan tunas, yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara partenogenesis. Kemudian berdasarkan perkembangan embrionya di sini hewan bisa berkembang biak dengan cara seksual atau generatif dengan cara perkawinan. Nah, di sini hewan dikategorikan menjadi 3 berdasarkan perkembangan embrionya. Ada secara ovipar, yaitu bertelur, vivipar dengan cara melahirkan, yaitu hewan mamalia, kemudian ovovivipar, gabungan antara bertelur dan melahirkan. Kemudian, dalam beberapa hewan tertentu terjadi 2 proses sekaligus, yaitu seksual dan aseksual, yaitu bisa kita jumpai pada hewan ubur-ubur atau obelia. Jadi pada siklus hidup ubur-ubur di situ terjadi 2 perkembangbiakan, yaitu secara seksual dan aseksual. Selanjutnya, perkembangan dari hidup hewan di situ bisa secara metamorfosis, ada metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis yang sempurna, tadi dia menghasilkan larva. Tapi kalau untuk metamorfosis tidak sempurna, tadi ada istilahnya yang namanya nimfa. Kemudian teknologi perkembangbiakan yang bisa dilakukan dengan bantuan manusia, di sini kita kenal dengan istilah inseminasi buatan, yaitu melalui memasukkan sel sperma dari sapi jantan unggul ke dalam saluran perkembangbiakan dari sapi betina. Tujuannya di sini agar mendapatkan kualitas sapi-sapi yang unggul. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Nanti minggu depan akan saya adakan penilaian harian mengenai bab 2 ini dan bab 1. Jadi kalian pelajari bab 1 itu mengenai reproduksi pada manusia yang sudah disampaikan oleh guru kalian. Kemudian bab 2 saya keluarkan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga pada hewan. Jadi kalian pelajari kembali materi kalian yang sudah disampaikan. Semoga nanti kalian mendapatkan hasil yang memuaskan saat penilaian harian dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap semangat dan disiplin dalam belajar.